Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan laporan akhir penelitian dosen pemula Politeknik Multimedia Nusantara Tangerang tahun 2025 yang berjudul Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Destinasi Wisata Situ Gede, Kota Bogor, Optimalisasi Potensi dan Strategi Pengembangan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Kurniawan Gilang Widakdio selaku Ketua Tim dosen dari Prodi Event Management Politeknik Multimedia Nusantara. Lalu ada anggota saya yaitu Michelle Angelia, dosen Event Management Politeknik Multimedia Nusantara, akan menyampaikan laporan akhir dari kegiatan penelitian dosen pemula sumber pendanaan RKAT UNP tahun 2025. Latar belakang penelitian kami berangkat dari konsep pembangunan berkelanjutan atau SDG yang salah satunya berfokus pada pengembangan pariwisata ekokreatif sebagai sebuah keselarasan yang kuat. Konsep ekonomi kreatif ini mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang secara langsung mendukung pencapaian target SDG. Oleh sebab itu, beberapa indikator pembangunan SDG seperti ekonomi inklusif dan kelanjutan atau SDG nomor 8, lalu pembangunan kota dan pemukiman berkelanjutan atau SDG nomor 11, serta perlindungan dan pemulihan ekosistem SDG nomor 14 dan SDG 15 menjadi salah satu latar belakang kenapa kami mengambil topik penelitian ini. Selain itu, pengembangan pariwisata yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan sejalan dengan semangat SDG untuk mencapai pembangunan yang merata dan menjaga keberlangsungan bumi di generasi mendatang. Selain itu, latar belakang penelitian ini didasari oleh rencana penetapan kawasan Situ Gede sebagai sebuah destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif di Kota Bogor. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kota Bogor memiliki ikon wisata Kebun Raya Bogor, akan tetapi Situ Gede sebagai salah satu destinasi wisata berbasis alam ini belum memiliki atau belum mendapatkan fokus utama untuk pengembangan pariwisata. Oleh sebab itu, salah satu tujuan penelitian ini adalah mengangkat kawasan Situ Gede sebagai destinasi wisata optimal, sebagai destinasi wisata unggulan selain destinasi wisata Kebun Raya Bogor yang sudah eksis sekarang. Selain itu, pengembangan Situ Gede sebagai destinasi wisata favorit Kota Bogor juga sejalan atau merujuk pada rencana induk pembangunan pariwisata daerah atau Riparda Kota Bogor, yang mana penelitian terkait pengembangan destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif adalah salah satu target dari Riparda Kota Bogor yang sudah dikembangkan. Urgensi penelitian ini adalah untuk menjawab apakah pengembangan kawasan ini sebagai destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, di mana terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi sekaligus peningkatan kualitas ekosistem alam. Selain itu, penelitian ini juga menjawab tantangan pembangunan kawasan Situ Gede sebagai destinasi wisata ekokreatif, apakah memiliki pengaruh penting dalam memberikan nilai positif bagi identitas Kota Bogor sebagai kota kreatif yang berfokus kepada pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah nomor satu, mengidentifikasi potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata ekonomi kreatif. Yang kedua, menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Situ Gede. Dan yang ketiga, membuat rencana strategi pengembangan kawasan Situ Gede sebagai destinasi wisata ekokreatif berdaya saing nasional. Adapun untuk state of the art, di sini kami uraikan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Mauludi 2024 dengan judul Pengembangan Desa Wisata sebagai
destinasi wisata ekonomi kreatif berkelanjutan di Desa Wisata Surada di Lombok Timur. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata melalui ekonomi kreatif dapat mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, sehingga terdapat relevansi berkaitan dengan pengembangan strategi desa wisata berbasis ekonomi yang bisa diterapkan pada penelitian ini. Sementara itu, gap pada penelitian tersebut bahwa penelitian ini hanya berfokus pada desa wisata, namun tidak mengacu kepada destinasi wisata berbasis tirta atau berbasis air seperti di Situ Gede. Penelitian kedua adalah yang dilakukan oleh HAK tahun 2024 dengan judul Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Studi kasus di Desa Pakunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Hasil yang didapat bahwa penerapan strategi pengembangan desa wisata berbasis ekonomi kreatif dapat meningkatkan pendapatan sekaligus identitas desa, sehingga relevansinya adalah terdapat signifikansi positif atas kegiatan ekonomi kreatif terhadap pengembangan desa wisata, dan ini sejalan dengan konsep atau ide dasar dari penelitian ini. Akan tetapi, gap pada penelitian ini terdapat pada studi kasusnya yang terbatas pada desa wisata, sehingga perlu diteliti atau perlu ditingkatkan untuk destinasi lainnya. Lalu ada Avandi, Lestari, dan Kemenparekraf itu sendiri bahwa Kemenparekraf memberikan panduan resmi untuk pembangunan potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu memberikan sinergi pembangunan daya tarik wisata dengan fasilitas, aksesibilitas, dan ekonomi kreatif. Namun, panduan tersebut masih bersifat umum dan perlu adaptasi spesifik untuk wilayah Situ Gede. Adapun luaran dari penelitian ini adalah Jurnal Nasional Pariwisata Cinta 4 dengan status submit. Ini adalah luaran wajib yang ingin dicapai pada penelitian ini. Roadmap pada penelitian ini terlihat sebagai berikut, bahwa di tahun 2025 ini merupakan tahap awal, yaitu analisis dan perumusan strategi serta publikasi ilmiah, di mana fokusnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung melalui proses literatur review, survei, kemudian FGD, lalu pembentukan strategi melalui analisa SWOT. Sehingga luaran dari penelitian di tahap awal tahun 2025 adalah laporan penelitian di jurnal ilmiah bereputasi Sinta 4. Kemudian di 2026 adalah tahapan pilot project, yaitu implementasi dan pengembangan model. Fokus untuk memulai pilot project, implementasi strategi dengan optimalisasi potensi ekonomi kreatif pada satu wilayah. Salah satu aktivitasnya adalah mengembangkan model atau blueprint atas destinasi wisata ekonomi kreatif Situ Gede, sehingga harapannya dari kegiatan tersebut dapat menjadi blueprint atau cetak biru agar dapat dikembangkan pada destinasi wisata lainnya di Indonesia. Luarannya adalah penyusunan model pengembangan ekonomi kreatif, laporan pilot project, workshop, pelatihan, dan publikasi ilmiah lanjutan melalui proceeding seminar nasional atau seminar internasional. Lalu di 2027 adalah evaluasi awal dan penguatan infrastruktur, di mana fokus dari kegiatan ini adalah mengevaluasi aktivitas pilot project, mengidentifikasi gap, tantangan, serta mengusulkan rencana aksi penguatan infrastruktur. Aktivitas yang dilakukan adalah studi mendalam, kemudian identifikasi terkait infrastruktur dan aksesibilitas, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, khususnya untuk pemerintah agar dapat mengembangkan model tersebut. Luarannya adalah laporan evaluasi pilot project, rekomendasi pengembangan infrastruktur, serta artikel ilmiah tentang evaluasi awal dan penggunaan infrastruktur melalui konferensi internasional. Lalu di 2028 adalah peningkatan kapasitas promosi destinasi, dan di 2030 pembangunan berkelanjutan dan replikasi model. Jadi penelitian ini merupakan tahap awal atau tahap dasar dari
penelitian yang akan dikembangkan menjadi riset pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menitik beratkan pada observasi partisipatif dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara eksploratif, survei, penyebaran kuesioner, serta studi kasus. Metode yang digunakan adalah random sampling, di mana seluruh pengunjung situ gede menjadi responden yang dapat diteliti yang dilakukan pada bulan Oktober 2025 hingga November 2025. Setelah survei dilakukan, wawancara lanjutan untuk memperdalam atau untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Maka untuk memvalidasi hasil temuan, di antara salah satu metode yang kami lakukan adalah melakukan studi kasus atau benchmarking pada destinasi wisata sejenis, yaitu Situ Binong di Desa Wisata Hegar Mukti, Kabupaten Cikarang, Bekasi. Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Studi kasus ini dilakukan kenapa? Karena destinasi wisata Situ Binong yang berada di Desa Wisata Hegar Mukti memiliki keunikan dan karakteristik yang hampir sama dengan Situ Gede. Sehingga hasil dari validasi analisis tersebut akan memperkuat dan mempertajam hasil yang kami dapatkan untuk di wilayah Situ Gede. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta kuesioner kami analisis menggunakan metode triangulasi sumber data, analisis situasi, dan metrik SWOT. Luaran atau hasil yang diharapkan dari penelitian ini yang utamanya adalah artikel ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4, yaitu Jurnal Industri Pariwisata Universitas Sahid. Yang kedua adalah penyusunan pendaftaran HAKI atau hak kekayaan intelektual atas model konseptual ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, serta penyusunan model konseptual event ekonomi kreatif yang dapat diadaptasi oleh destinasi wisata lainnya maupun pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Hasil pelaksanaan penelitian yang pertama, kami mulai melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Salah satunya kami mengunjungi Situ Binong yang berada di Kecamatan Hegar Mukti, Kabupaten Bekasi, di mana di sini kami melakukan wawancara mendalam dengan pemilik Sanggar Seni Cahaya Gumelar. Kenapa kami pilih Sanggar Seni Cahaya Gumelar? Karena ini adalah ikon budaya sekaligus sebagai penyelenggara Festival Hajat Bumi Situ Binong, yaitu sebuah festival budaya turun-temurun yang sudah dilaksanakan sejak beberapa puluh tahun yang lalu, bahkan beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, dari sini kami mendapatkan banyak masukan serta mendapatkan banyak input terkait pelaksanaan event berbasis budaya maupun berbasis masyarakat. Salah satunya adalah penguatan melalui live streaming maupun event-event yang disiarkan melalui sosial media. Karena di sini mendapatkan exposure yang cukup kuat. Sehingga salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah membuat live streaming kegiatan Maulid Nabi yang dilaksanakan sekitar bulan Agustus di 2025. Dan di sini kegiatan Maulid Nabi ini dilakukan bersamaan dengan pementasan wayang oleh salah satu dalang dari Sanggar Seni Cahaya Gumelar. Dari kegiatan ini kami sebar kuesioner atas tanggapan pengunjung maupun audiens yang hadir secara online, dan kami mendapatkan insight bahwasanya pengembangan destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif ataupun berbasis budaya lebih dapat diterima oleh masyarakat jika ini dipublikasikan melalui sosial media ataupun ditayangkan secara live melalui live streaming. Kemudian kami berangkat ke Situ Gede. Di sini kami menyebarkan kuesioner sehingga kami dapatkan profil responden sebanyak 100 pengunjung, di mana dari 100 pengunjung ini ya setidaknya ada 26,9% pengunjung berprofesi sebagai wirausaha, sementara 20,9% berprofesi sebagai pelajar, lalu 16,4% berprofesi sebagai karyawan swasta, dan sisanya sebagai tenaga pengajar, ibu rumah tangga, maupun pegawai negeri sipil. Nah, di sini menandakan bahwa pengunjung Situ Gede ini memiliki karakteristik pekerjaan yang cukup beraneka ragam.
Selain itu, dari tentang usia, demografi yang kami dapatkan dari responden ini rata-rata berada pada usia 26 sampai 35 tahun. Dan sisanya 36 sampai dengan 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Situ Gede diminati oleh usia-usia produktif yang memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi domisili pengunjung kota Situ Gede berasal dari Kota Bogor, yaitu lebih dari 50%. Sementara sisanya berasal dari Kabupaten Bogor dan wilayah lainnya seperti Jakarta, Bogor maupun Tangerang, Jakarta, Depok maupun Tangerang. Kegiatan yang mereka lakukan sebagian besar adalah piknik dan bersantai. 38% pengunjung memilih untuk bersantai bersama keluarga ataupun individu. Selanjutnya adalah kegiatan olahraga atau sebanyak 22,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Situ Gede bukan hanya sebagai ruang rekreasi, namun juga sebagai area aktivitas masyarakat sekitar yang di sini difokuskan pada kegiatan olahraga. Lalu karakteristik perjalanan yang mereka lakukan, mereka rata-rata berkunjung bersama teman atau saudara ya, sebanyak 41,8%, lalu sisanya bersama keluarga 31,6%. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil pembahasan terkait analisis situasi yang sudah kami lakukan. Di kawasan Situ Gede, ini merupakan sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Bogor Barat. Setidaknya kami terdapat 6 destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif ya, yang dapat dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata Situ Gede. Jadi tidak hanya terfokus pada Situ Gedenya itu sendiri, namun ada penangkaran rusa, lalu ada RH Fangsifor, Hutan Penelitian Dramaga, dan juga Situ Panjang. Nah, ini adalah kawasan-kawasan delineasi objek wisata lainnya yang ada di sekitar Situ Gede. Akan tetapi, jika dianalisis secara lebih detail terkait dengan potensi ekonomi kreatif, ternyata terdapat 7 destinasi wisata yang memang memiliki keunggulan terhadap potensi ekonomi kreatifnya. Yang pertama adalah kerajinan tangan kain perca oleh difabel. Nah, di sini ini adalah uh, ini adalah kerajinan tangan atau kriya yang menggunakan kain-kain perca dan uniknya dilakukan oleh disabilitas atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Dan displaynya terdapat di samping Situ Gede itu sendiri. Dan ini menjadi sebuah destinasi menarik karena mengangkat nilai-nilai kreativitas yang dilakukan atau dikembangkan oleh teman-teman disabilitas. Selain itu, terdapat juga pembuatan coklat Thales. Sebagaimana diketahui, Kota Bogor terkenal dengan talesnya. Thales di Kota Bogor ini hampir menjadi makanan primadona, diolah menjadi berbagai macam produk. Salah satunya adalah menjadi coklat. Nah, coklat di sini adalah coklat yang kemudian di dalam coklatnya itu terdapat potongan Thales dan rasanya masih sangat menyenangkan, sangat enak. Nah, seperti dilihat di peta di sini, ya, rata-rata penyebaran destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif tidak jauh atau masih berada di sekitaran Danau Situ Gede. Ya, semua titik-titiknya menyebar tidak terlalu jauh dari Situ Gede, atau kalau dalam perhitungan kilometer radiusnya sekitar 2 kilometer paling jauh. Oke, kemudian yang ketiga adalah pembuatan keripik 129. Nah, keripik 129 merupakan nomor rumah dari pengelola atau dari pembuat keripik ini, dan salah satu keunikannya keripik 129 ini merupakan produk makanan oleh-oleh yang banyak dijual di kawasan puncak. Artinya banyak pedagang-pedagang atau penjual-penjual oleh-oleh dari puncak mengambil produknya dari keripik 129. Nah, sementara
di Situ Gede sendiri keripik 129 tidak terlalu terkenal karena lebih berfokus pada penjualan secara grosiran untuk pedagang-pedagang besar di kawasan Puncak. Berikutnya adalah pembuatan rajut tas dan sepatu. Nah, di sini keunikannya adalah mereka semua adalah ibu-ibu ataupun warga sekitar yang belajar membuat rajutan tas dan sepatu dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Nah, sehingga menjadi keunikan tersendiri, menjadi daya tarik sendiri bahwa produknya ini benar-benar produk yang ramah lingkungan. Lalu yang kelima ada pembuatan cendol sehat Simantul. Nah, cendol sehat Simantul ini berbeda dengan cendol-cendol lainnya yang biasanya menggunakan dari apa namanya pandan ataupun dari cincau. Nah, cendol sehat Simantul ini menggunakan bahan-bahan yang bebas bahan pengawet, tidak menggunakan pemanis buatan, serta hijaunya ini hijau dari dedaunan. Salah satunya adalah dari daun suji dan memiliki khasiat atau keistimewaan dapat menyehatkan tubuh. Lalu yang keenam adalah pembuatan kerajinan bambu. Nah, kerajinan bambu di sini menjadi unik karena memiliki presisi yang sangat tinggi, sangat detail. Bahkan produk kerajinan bambu dari Situ Gede ini sudah diekspor ke mancanegara, yaitu ke Jepang dan Korea. Namun penjualannya belum konsisten karena terbatas dengan dana maupun aturan-aturan ditetapkan oleh negara pengimpor. Akan tetapi kualitas produk dari kerajinan bambu ini sudah sangat-sangat baik, bahkan memiliki tingkat presisi yang cukup tinggi sehingga menjadi keunikan tersendiri sebagai kerajinan khas Situ Gede. Lalu yang ketujuh adalah pembuatan lampu tidur. Pembuatan lampu tidur di sini menjadi sangat unik karena menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan bahan-bahan daur ulang yang dapat ditemui di sekitar kita. Dan ini adalah hasil produksi kreativitas dari masyarakat yang ada di Situ Gede. Selanjutnya adalah environmental scanning. Berdasarkan hasil analisis situasi, kami melakukan pemetaan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang kemudian kami berikan bobot dan peringkat. Di sini didapat hasil akhir dari faktor strategis internal kekuatan bernilai 4,23 dan juga faktor internal kelemahan bernilai 3,74. Sementara pada faktor strategis eksternal, peluangnya adalah 4,09, sementara ancamannya adalah 3,7. Hal ini menandakan bahwa walaupun memiliki keunggulan yang cukup tinggi, namun kelemahan dengan total skor 3,74 ini cukup tinggi juga, terutama di bagian tata kelola kawasan yang belum terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari fasilitas publik yang belum tertata dengan baik, lalu fasilitas parkir dan area PKL yang masih belum tertata dengan baik. Selain itu, untuk faktor eksternal, skor 4,09 pada peluang menandakan adanya potensi pengembangan Situ Gede yang bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, akan tetapi, nilai ancaman sebesar 3,2 menunjukkan bahwasannya ancaman-ancaman dari luar juga mampu mempengaruhi profitabilitas maupun kemampuan kawasan Situ Gede untuk berkembang menjadi destinasi wisata favorit. Atas dasar analisis tersebut, kami melakukan perhitungan matriks SWOT Situ Gede di mana untuk sumbu X kami dapatkan hasil sebesar 0,49, sementara sumbu Y kami dapatkan hasil 0,39. Sehingga di sini terlihat bahwa destinasi wisata Situ Gede berada pada kuadran 1, yaitu kuadran strategi atau progresif. Nah, di sini menandakan bahwasannya destinasi wisata Situ Gede ini sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Memiliki kekuatan internal yang cukup besar serta peluang eksternal yang tinggi. Sehingga strategi yang paling tepat adalah memanfaatkan peluang tersebut melalui kekuatan yang dimiliki melalui fokus pada peningkatan kolaborasi, promosi, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu strategi yang diusulkan adalah melalui analisis SWOT.
Untuk strategi strength dan opportunity, kami mengusulkan untuk mengoptimalkan potensi alam dan UMKM melalui penguatan promosi digital. Selain itu, menyelenggarakan festival situ gede juga merupakan salah satu luaran strategi yang cukup optimal. Karena dari kegiatan festival ini, secara otomatis semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat situ gede akan dapat dipromosikan atau mendapatkan exposure yang cukup besar. Selain itu, untuk strategi weakness dan opportunity, yang perlu diutamakan adalah membentuk lembaga pengelolaan berbasis masyarakat yang sudah memiliki payung hukum. Artinya, di sini komunitas masyarakat perlu dipayungi dalam sebuah organisasi seperti Pok Darwis yang kemudian memiliki payung hukum yang cukup kuat, serta memperkuat branding kawasan ya, sebagai destinasi wisata ekonomi kreatif. Kemudian untuk strategi strength dan threats, kami mengusulkan untuk mengembangkan konsep wisata berkelanjutan atau ekoturism yang berbasis kepada ekonomi kreatif, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan di satu sisi meningkatkan nilai-nilai kreativitas masyarakat. Dan untuk strategi WT atau weakness dan threat, kami mengusulkan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral, kita menyusun regulasi zonasi-zonasi wisata pada aktivitas ekonomi dan konservasi agar tetap seimbang. Secara keseluruhan, hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kawasan Situ Gede memiliki modal kekuatan yang cukup besar, yaitu 4,23, serta memiliki pengembangan yang cukup tinggi, yaitu 4,09. Sehingga strategi yang paling ideal untuk mengembangkan sebuah kawasan Situ Gede menjadi sebuah destinasi wisata adalah dengan menyelenggarakan sebuah festival wisata budaya berbasis ekonomi kreatif, yang kemudian semua elemen-elemen masyarakat, semua potensi-potensi ekonomi yang ada di kawasan Situ Gede dapat bergabung untuk mengembangkan destinasi tersebut. Nah, oleh sebab itu, ini adalah usulan yang kami berikan, yaitu untuk menyelenggarakan sebuah event berbasis ekonomi kreatif Situ Gede. Sehingga nilai-nilai konservasi, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan ekonomi ini dapat terjadi secara simultan. Dan harapannya dari kegiatan event ini kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang cukup besar serta pengaruh luas kepada seluruh masyarakat, bahkan tingkat nasional, sehingga dapat menjadi standar pengelolaan kegiatan pariwisata berbasis keterlibatan masyarakat yang mengedepankan kearifan lokal, kekayaan budaya, kreativitas, serta kreativitas maupun peningkatan perekonomian yang tetap menjaga keberlangsungan kawasan ekosistem. Adapun kendala yang kami hadapi pada penelitian ini, yang pertama adalah pada proses pengambilan data dan observasi. Dikarenakan kawasan Situ Gede ini berada pada kawasan yang cukup unik karena di belakangnya adalah sebuah hutan lindung, sementara situnya sendiri adalah zona untuk irigasi, maka kami memerlukan izin khusus dari setidaknya 2 unit, yaitu Kementerian Kehutanan, dalam hal ini adalah KLH, maupun dari BBWS ataupun dari PUPR. Nah, akan tetapi di sini kami terbantu dari pihak kelurahan yang sangat mensupport, mendukung untuk perizinan tersebut. Nah, yang kedua adalah partisipasi pengunjung yang masih sangat minim untuk mengisi kuesioner. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengunjung yang datang ke Situ Gede, mereka berfokus pada kegiatan wisata keluarga atau pikniknya. Sehingga jika kami bertanya-tanya mengenai kuesioner, mereka sepertinya agak terganggu dan cenderung menghindar. Karena mereka lebih menginginkan untuk menikmati suasana daripada harus mengisi kuesioner. Nah, kemudian yang terakhir, kendala yang kami lakukan adalah kegiatan-kegiatan di Situ Gede ini hampir dikatakan sangat-sangat minim. Bahkan selama beberapa tahun terakhir tidak ada event, sehingga pengunjung yang datang tidak memiliki pemahaman tersendiri terkait dengan apa yang bisa dikembangkan dari kawasan Situ Gede. Untuk memasuki kawasan Situ Gede tidak dikenakan biaya alias gratis, serta tidak adanya pungutan-pungutan liar lainnya. Namun, akibat tidak adanya biaya atau karena digratiskan, sehingga
masyarakat yang datang ini tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai apa yang akan mereka lakukan. Jadi seringkali masyarakat yang datang atau wisatawan yang datang ini banyak melakukan membuang sampah sembarangan, mengotori lingkungan, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas wisata yang berlebihan seperti melakukan pemancingan dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Namun hal tersebut sudah mulai diantisipasi oleh masyarakat sekitar, terutama oleh Pokdaru Situgede, untuk memberikan pemahaman maupun menegur jika terdapat tindakan-tindakan yang berlebihan tersebut. Dan yang terakhir, penelitian ini memiliki luaran wajib, yaitu Jurnal Industri Pariwisata Universitas Said Sinta 4. Dan kami telah melakukan pengumpulan atau statusnya sudah submit atas jurnal tersebut, namun belum dipublikasikan karena masih menunggu proses review. Dan ini bisa dilihat bahwa jurnal yang kami kirimkan statusnya saat ini adalah submit. Baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan laporan akhir dari kegiatan penelitian kami yang berfokus pada pengembangan destinasi wisata Situ Gede yang dilakukan sebagai bagian dari laporan akhir penelitian dosen pemula Politeknik Multimedia Nusantara. Saya Kurniawan Gilang Widakdio bersama anggota tim saya Michelle Angelia mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Ristek Pariwisata atas adanya hibah PDP ini, maupun kepada kampus Politeknik Multimedia Nusantara yang sudah mensupport kegiatan ini, maupun pihak-pihak dari Kelurahan Situ Gede maupun Pokdaru Situ Gede yang sudah sangat mendukung terciptanya penelitian strategi pengembangan daya tarik wisata berbasis ekonomi kreatif di destinasi wisata Situ Gede, Kota Bogor. Sekian presentasi kami akhiri dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.